Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sungguh Tuhan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun kau berada pada hari ini. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Pada hari ini, tema yang saya rindu sampaikan kepada Bapak Ibu adalah jangan telat angkat. Diambil dari Yohanes 7 ayat 37 dan 39. Yohanes 7, 37 dan 39 berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya Bapak Ibu, di situ Yesus berkata bahwa barang siapa percaya sama dia, itu dari dalam hati orang tersebut akan keluar Roh Kudus seperti sungai yang mengalir, dikatakan. Saat cerita itu, perkataan itu dinyatakan, Yesus belum diangkat, belum dimuliakan. Dan sekarang Yesus sudah tidak ada lagi, artinya Roh Kudus itu sudah ada. Dan dikatakan Roh Kudus itu perannya seperti air mengalir dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti mengalir. Bagaimana jika seorang punya tanda Roh Kudus dalam hatinya? Apa yang menjadi tanda kalau seorang itu punya Roh Kudus dalam kehidupannya? Yang pasti adalah Bapak Ibu, orang yang punya Roh Kudus itu ciri-cirinya bukan hanya berbahasa roh, tapi dia punya sukacita, dia punya damai sejahtera, dan dia juga punya kasih kepada sesamanya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kok nggak punya damai sejahtera? Salahnya di mana? Apakah firman ini salah? Saya yakin tidak seperti itu. Karena ternyata dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believe on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Jadi ternyata yang Tuhan maksud itu bukan cuma air mengalir, bukan cuma sekedar aliran air seperti got, tapi sungai Bapak Ibu. Makanya Tuhan janjiin damai sejahteranya itu gak pernah berhenti sampai sungai mengalir. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ada orang Kristen yang kok bisa hilang damai sejahtera? Salahnya di mana? Apakah karena firman Tuhan yang salah? Saya gak ingin seperti itu. Kita harus tahu bahwa seringkali sungai itu mampet. Sungai itu seringkali juga penuh meluber dan banyak kotoran. Dan ada yang menyebabkan sungai-sungai itu tidak mengalir sebagaimana mestinya. Yang pertama, penyebab daripada sungai yang tidak mengalir adalah karena ada batu-batu besar. Batu-batu besar bicara soal hati yang keras, hati yang gak bisa mengampuni. Waktu kita punya hati yang keras, gak bisa mengampuni sesama, menyimpan kepahitan, menyimpan kesal dengan orang tua, dengan anak, dengan pasanganmu, dipastikan damai sejahtera kita pun akan terganggu. Tidak seperti sungai yang mengalir terus. Yang kedua, kenapa sungai mampet? Yang kedua, karena banyak sampah dari luar masuk ke sungai. Jika hati dan hidup kita penuh dengan kotoran-kotoran, sampah-sampah, informasi negatif yang masuk, kita nggak saring, kita nggak buru-buru angkat kotoran itu, maka akan menjadi sampah. Dan menyebabkan sungai dalam hidup kita pun, Roh Kudus dalam hidup kita pun, nggak mengalir dengan baik. Yang terakhir adalah karena endapan lumpur yang makin menebal di bawah sungai.
Endapan lumpur, Bapak Ibu bicara soal cara hidup yang lama. Endapan lumpur nggak bisa kelihatan dari atas. Sungai nggak bisa kelihatan ada endapan lumpurnya kalau lihat dari atas, harus masuk ke bawah. Kita bisa pelayanan, kita bisa hebat dalam melayani Tuhan. Tapi dosa lama kita dan Tuhan yang tahu. Dan lama-kelamaan, kalau dosa lama, manusia lama kita nggak diberesin, maka sungai Roh Kudus dalam kehidupan kita pun akan berhenti mengalir. Mari Bapak Ibu, di hari terakhir ini, lihat dan periksa keadaan Bapak Ibu hari-hari ini. Apakah hari-hari ini engkau gelisah? Apakah perasaanmu begitu takut dengan apa yang kau hadapi? Mungkin kau kesal dengan apa yang terjadi saat ini. Temukan sebabnya dan cepat-cepat angkat penyebab itu. Batu diangkat, sampah diangkat, dan lumpur diangkat di dalam nama Yesus. Kerjakan apa yang Tuhan taruhkan setelah Bapak Ibu berdoa. Maka hatimu akan penuh dengan damai sejahtera dan akan kembali Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pribadi yang berkenan dan berubah seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.